Halo semua, kembali lagi di channel KDRT. Nah, kali ini gua ada di sirkuit Sentul. Dan rencananya di hari ini Ridwan bakal nyobain GR Yarisnya, berikut juga mobil Yaris dari tim Toyota Indonesia. Ngobrol-ngobrol kemarin di video KDRT sebelumnya, gue dengan Om Jimmy Lukita. Om Jimmy Lukita itu lagi generasi awal-awal tim Toyota Indonesia lahir untuk terjun di balapan di sirkuit Sentul. Nah, untuk melanjutkan obrolan dengan Om Jimmy Lukita, gue di sini juga nggak mau mensia-siakan kesempatan karena di sini juga ada tim owner dari tim Toyota Indonesia yang tadinya dijalankan oleh almarhum Pak Mehmet dan sekarang dijalankan oleh anaknya sendiri, Fitra. Dan gue akan ngobrol langsung tentang tim Toyota Indonesia seperti apa. Begitu juga dengan mobil yang sekarang dipakai untuk balapan. Om Fitra. Yo. Oh, mau ngobrol-ngobrol nih Om tentang tim Toyota Indonesia nih Om. Toyota tim Indonesia kali. Toyota tim Indonesia, Yes. bukan tim Toyota Indonesia ya? Oke, siap. Nah, Om, pertama kali Toyota tim Indonesia itu lahir itu sebenarnya di tahun berapa Om ya? Jadi Toyota itu di Indonesia turun balap itu sebenarnya udah tahun 70-an ya. Oke. Cuman pakai nama Toyota tim Indonesia itu mulai tahun 89. Officialnya ya? Officialnya tahun 1989. Nah, pembalap pertamanya itu waktu itu siapa Om? Dulu tuh zaman generasi pertama itu ada Om Indra Saksono. Om Indra ya? Terus Jimmy Lukita sama Tommy Santosa. Tommy Santosa. Iya. Kalau dulu nih Om, di awal balapan waktu itu, mobil yang dipakai mobil apa? Pertama balapan itu yang gue tahu yang sejak tahun 89 itu adalah Twin Cam. Corolla Twin Cam, Corolla GTI. Twin Cam. Ya. Berarti, Terus ada Starlet juga. Terus mulai tahun 90-an itu mulai ada lagi Corolla Grid Corolla. Grid Corolla ya? Yes. Itu Grid Corollanya itu kalau nggak salah itu mobil JGTC Om ya? JGTC. Iya. Iya, jadi datang bulat dari Jepang beli ke sini, kirim ke sini. Nah, itu mobilnya itu luar biasa dan mobilnya itu masih ada sebenarnya sampai sekarang. Masih ada. Masih ada Om ya. Cuma emang nggak diterjunin balap lagi. Nah, sekarang tim Toyota Indonesia udah make Yaris yang terbaru nih Om ya. Ya. Ini turun di kelas ITCR Max ya Om ya? ITCR Max. Nah Om, kalau boleh tahu nih, Yaris ini dari yang generasi sebelumnya, itu Toyota itu udah berapa kali menghasilkan juara nasional Om? Kalau sejak kita ikut pakai Yaris yang dari sejak generasi Yaris pertama atau sejak generasi Yaris yang ini pertama, nih? Yaris pertama. Kalau dari Yaris pertama tuh gue agak-agak lupa inget ya. Kalau nggak salah dari generasi 2004 sampai 2008 itu sekitar 2 kali juara nasional. Terus di generasi yang Yaris ini dari 2014 ya kita ikut sampai 2021 ini itu 5 tahun ya, 3 kali kita juara nasional. 3 kali ya? 3 kali Jadi juara nasional. bukan kaleng-kaleng nih, memang benar-benar tim yang bonafit banget. Bisa berhasil meraih 3 kali juara nasional dengan Yaris yang versi ini Om. Iya, versi ini kita ikut dari 2017 yang versi ini ya? Iya, kita langsung juara nasional. 2018 kita juga juara nasional. Sampai yang terakhir juga ya? ya? Tahun lalu 2021 juga kita juara nasional. Siap. Nah, Om, ini kan diturunin ke kejuaraan kelas ITCR Max ya Om ya? Nah, kira-kira perubahan apa aja Om yang dilakukan dari spek standarnya nih Om? Kalau kita ngomong dari ini ya dulu deh. Kalau body kan semua kan nggak ada yang boleh dirubah ya? Iya. Body itu kan harus standar ya? Standar. Nah, terus paling kita ngelihat dari sisi mesin kali Om ya? Iya. Di sini kalau kita lihat dari sisi mesinnya, ini apa aja sih Om perubahannya Om yang dilakuin nih? Oke, kalau perubahan sebenarnya kalau mesin, ini mesin asli. Aslinya Yaris. Aslinya Yaris ini ya? 2 dengan chassis NRFE. ini, iya. Ya, yang dijual di sini, cuman kita upgrade di internalnya. Oke. Kayak cam, piston, stangnya itu kita ganti semua. Termasuk ECU-nya kita juga pakai standalone. Pakai standalone ya? Iya. Terus sama ini juga piping dari throttle-nya juga berubah Om ya? Buat air intake-nya ya? Iya, air intake-nya. Karena
di TCR Max tuh ada aturan boleh ganti intake manifoldnya. Oh, oke. Gitu. Tapi bukan intake-nya ya, intake-nya harus standar ya, regulasinya. Throttle body, sorry, yang boleh diganti throttle bodinya. Oh, throttle body boleh? Boleh. Oh, throttle body boleh digedein, tapi intake manifoldnya harus standar. Harus standar, oke. Siap. Nah, terus di sini juga, ini udah pakai strut bar, tapi strut barnya ini buatan TRD nih Om ya? Yes. Ini buatan TRD, terus ini juga, ini kayaknya kanister dari suspensi Om ya? Suspensi. Ini suspensinya pakai Raiger yang tipe apa nih Om? Ini Raiger yang 4-way. 4-way ya? 4-way damping, ya. Om, bedanya nih, kalau sama yang 3-way dan 4-way, kemarin tuh signifikan nggak sih Om? Perbedaannya pada saat melakukan perubahan Om? Sebelum ini kita pakai Raiger juga, tapi yang 2-way. Oh, 2-way ya, bukan 3-way ya? Bukan 3-way. Terus kita ganti ke yang 4-way. Kalau menurut si pembalapnya ya, sama yang setup, kebetulan bukan gue yang setup, ada tim mekaniknya sendiri yang setup. Ini lebih bisa detail lagi untuk setupnya. Lebih detail lagi Lebih detail lagi gitu. Karena lebih detail itu sebenarnya plus minus ya. Plusnya itu mungkin kalau ketika setupnya nemu, mungkin ketika pembalap melakukan cornering itu pasti akan lebih perfect lagi untuk melakukan belokan. Tapi minusnya adalah karena lebih detail setupnya pasti nggak semudah dari yang 2-way ya gitu. Jauh kan? lebih sulit. Ya. Lebih sulit gitu kan. Butuh waktu yang lebih lama buat dapetin setupnya. Iya gitu. Jadi, dan dari sisi harga pun pasti ini akan lebih mahal dari Banda yang 2-way Om ya. Iya. Gitu, tapi memang ya mahal, ada kualitas pasti gitu. Nah, terus kita ngomongin dari sisi dalamnya nih Om. Oke. Terus ini juga dari sisi kabinnya nih Om. Ya. Ini bucket seat juga karena memang mobil Toyota nih. Jadi bucket seatnya ini memang pakainya juga TRD nih Om ya. TRD. Nah, kalau seat beltnya sendiri ini pakai seat belt 6 titik Sparco nih Om ya. Iya. Nah, terus kalau dari sisi kayak steering ini juga TRD juga nih Om? TRD juga. Nah, ini produk-produk TRD semua Om ya? Produk-produk TRD ini sebenarnya bisa dibeli nggak sih di sini Om? Bisa. Bisa ya? Bisa. Itu ke tim Toyota apa gimana Om? Jadi kalau sebenarnya sih sampai di tahun lalu sih sebenarnya ini masih dijual. Masih ada umum. Cuman kan sejak tahun ini partsnya udah jadi GR semua. Oh, jadi GR berubah ya TRD jadi GR. Iya. Gitu. Jadi sekarang mungkin nanti bakal ada yang versi Gazoo Racing-nya. Oh gitu? Iya. Oh, berarti ini bisa ada kemungkinan diganti nih Om ya? Iya. Pakai yang GR. Iya. Oh, keren. Jadi teman-teman kalau mau beli bisa ke tim Toyota tuh. Nah, terus ini juga gue lihat juga udah pakai dash logger-nya ini AIM Om ya? AIM MXL2. MXL2. Iya. Om, biasa kalau dash logger ini dia nampilin apa aja sih Om? Kalau pakai yang AIM ini Om? Kalau tampilan yang sebenarnya banyak optionnya. Cuman yang penting kita pakai adalah yang kelihatan adalah RPM, speed, GPS speed ya, bukan RPM, bukan speedometer. Terus temperatur air, oil pressure, terus sama lap time. Oh, lap time. Jadi yang paling penting sih itu yang kita baca gitu. Nah, terus ini juga ada Bung Ridwan yang sebentar lagi bakalan nyobain nih. Nyobain mobilnya dijual nggak Om? Nyobil belum. Jadi nanti juga di video ini juga nanti setelah nyobain mungkin Ridwan bisa ngasih masukan kali ya. Iya, setelah nyobain ini. Apanya yang masukan? Masukan dong. Enggak, maksudnya bukan masukan, ngasih komen. Oh, ngasih komen. Ngasih komen rasanya apa nih duduk di mobil balap ini. Gitu kan semua orang pasti penasaran. Dengan mobil yang udah berhasil 3 kali juara nasional, orang penasaran dong rasanya duduk di sini gimana. Gua aja penasaran jujur sebenarnya gitu kan. Kalau gua kasih masukan sih kayaknya ya bukan kapasitasnya ya. Iya, bukan masukan. Komen maksudnya salah ngomong. Tahun balapan udah langsung ngasih masukan ke TTI itu kayaknya nggak tahu diri amat. Paling perubahan selanjutnya adalah pintu-pintu nih juga standar. Ini juga seperti mobil ITCR Max lainnya diganti polikarbonat Om ya? Iya, sesuai regulasi aja. Pintu belakang 2 sama bagasi Om ya? Iya. Terus bagasi itu juga boleh pakai bahan fiber? Kalau bagasi boleh pakai fiber. Boleh pakai fiber. Ini boleh ya? Ini nggak boleh. Kalau ITCR Max nggak boleh. Iya. Harus standar. Harus standar. Sama kayak yang ini, kita balap ITCR juga. Itu juga pintunya kan standar kan? Cuma ini aja yang bagian belakang kita ganti. Cuma kalau kaca yang ini nggak boleh kan? Nggak boleh. Nggak boleh, ya harus nyala gitu. Nah Om, terus ini dari sisi pengereman. Pengereman juga kayaknya udah di-upgrade ya? Upgrade. Kalipernya pakai apa nih Om? AP Racing ya? AP Racing. Itu yang pakai yang berapa milimeter Om? Ini diameter piringannya pakai yang 285. 285? Iya.
kalipernya pakai yang 4-pot ya. Oh, 4-pot ya? Iya. Nah, terus dari sisi pengereman sendiri ada yang dimodifikasi nggak sih, Om? Selain disk dan piringan, kita tambahin juga ada namanya brake bias. Oh, pakai brake bias. Brake bias. Boosternya gimana, Om? Kalau booster juga kita cabut. Kita cabut ya? Kita sekarang udah nggak pakai booster karena salah satu alasannya si pembalap nih bisa lebih merasakan. Iya. Lebih feeling lah. Lebih feeling. Iya, iya. Jadi rilis remnya segala macam itu lebih real kalau nggak pakai booster. Lebih real ya? Iya. Nah, terus kalau untuk balapan sendiri, bannya juga ini pakai ukuran berapa, Om, kalau ini, Om? Ini kita pakai ukuran 195/50 R15. 15 ya. R15 semua ya? Iya. Ring 15 ya? Iya. Itu karena regulasi apa emang? Karena regulasi. Karena regulasi. Ini velgnya juga keren nih. Ini velg TRD nih, Om? TRD. Tipe apa nih, Om, kalau yang kayak gini nih, TRD ya? Kalau tipenya gua nggak tahu deh. Nggak tahu ya? Nggak tahu. Nah, ini velg, ini kan tadi lo bilang kan, TRD itu bakal berubah semua jadi GR. Iya. Velgnya berubah jadi GR doang dong? Apa Mungkin GR akan produksi juga. Akan cuma produksi gua kurang juga ya? paham, iya. Iya, iya, iya. Keren sih velgnya nih. Iya. Nah, terus juga body memang benar-benar standar, side skirtnya juga ini Iya. standar ya, Om ya? Iya, standarnya GR Sport. Standarnya GR Sport. Iya. Jadi kalau Yaris standar kita beli, ini tipenya yang GR Sport. GR Sport. Iya. Oh, Ya makanya rem belakangnya udah disc juga. karena belakangnya udah Disc. disc juga. Emang yang kalau nggak GR tuh tromol? Iya, setahu gue sih gitu. Oh gitu. Iya. Itu nggak gazu artinya apa? Apa? Image. Oh gitu. Lo udah ini research ya? Iya, image racing. Image racing. Keren sih, GR tuh kayaknya lebih racing ya namanya ya. Iya. Jadi GR itu tuh dulu proyeknya itu siapa namanya yang direktur Toyota sekarang? Akio Toyoda. Akio Toyoda. Oh. Jadi dia di Nürburgring awalnya bukan pakai Toyota justru, Oh gitu. pakai BMW dulu ya. Iya, sempat pakai BMW. Pakai BMW dia belajar balapan di Nürburgring. Oh. Sama kayak kita nih, Ah. belajar balapan tiba-tiba jadi KDRT. Oh gitu ya. Iya iya benar benar. Cuma ini bedanya dia jadi GR nih. Nah, bikin namanya Gazoo Racing. Gazoo Racing. Nah, terus yang ngajarin si Akio Toyoda kan orang Toyota juga tuh developmentnya. Dia meninggal waktu naik LFV Oh. di Lexus LV. Nah, terus mungkin karena ada hubungan emosional sama Akio Toyoda, akhirnya nama GR dipakai Oh gitu. buat jadi kayak sekarang. Iya, gue malah belum belajar nih. Dapat informasi baru nih dari Ridwan Hanif nih. Oke, nah terus Bener nggak tuh? Kayaknya sih iya. Iya. Ntar gue udah ngomong salah nih. Salah, iya. Orang Toyota ya? Oh Iya. iya. Nah, oke Om, berarti ini kan kita udah masuk di tahun 2022 nih. Iya. Rencananya ini akan tetap turun di kelas ITCR Max atau memang ada kelas lain yang pengen diikutin juga? Secara planning sampai sekarang masih tetap sama ya. Masih tetap Sambil sama, kita nunggu aturan regulasi yang tahun 2022 Oh ya, ini belum bakal official kayak keluar apa. ya. Iya. Gitu, ya udah. Tapi kemarin Alimka bawa ini di Super Touring ya? Super Touring Car ya, STCR. Dapat juara 3 kemarin apa? Juara 2? Juara 2. Juara dua. Juara 2. Nah, terus kalau untuk formasi pembalap sendiri Om, masih tetap sama atau ada perubahan kalau untuk touring Om? Sementara masih sama. Masih sama ya? Sementara masih sama. Alinka akan turun lagi apa enggak? Alinka mungkin exhibitional aja Exhibition sih. ya? Iya. Iya, iya. Iya. Nggak ada rencana nambah pembalap gitu? Belum. Usaha ya? Lanjutin dah. Ya udah, berarti habis ini nanti Ridwan bakalan masuk. Ini sebentar lagi sih, 3 menit lagi Ridwan bakalan nyobain ini Yaris. Nanti kita tanya sama Ridwan kira-kira rasanya seperti apa naik mobil ini. Gitu. Ya udah, ikutin aja terus videonya. Oke, nah tadi kan setelah kita ngobrol-ngobrol, Ridwan ngetes mobilnya. Nah, tapi sebelum kita ngobrol lagi sama Ridwan setelah ngetes mobil, gue mau ngobrol dulu sama Demas yang pembalapnya langsung nih, yang bawa mobil ini. Dem, Yes. jadi lo bawa Yaris ini mulai dari tahun berapa? Bawa Yaris ini dari tahun 2019. 2019 ya? 19. Nah, pengalaman apa aja sih yang lo dapetin dari bawa mobil ini? Rasanya kayak gimana gitu loh? Rasanya makin kesini makin enak. Makin enak. Jadi ya? dari 2019 sampai terakhir kemarin 2021 seri terakhir itu mobilnya develop terus. Oke. Develop sampai akhirnya bisa seenak ini. Oke. Awalnya udah enak, cuman makin lama makin enak. Makin enak ya.
Nah, lo bawa Yaris ini sebelumnya itu lo yang Yaris yang versi sebelum ini tuh bawa juga nggak sih? Bawa juga. Perbedaannya apa antara Yaris yang lama sama yang ini? Yang ini lebih stabil. Oh, yang ini lebih stabil. Dari secara sasis menurut gua kayaknya center of gravity lebih di bawah mobil yang ini. Jadi body rollnya lebih sedikit dibandingkan dengan Yaris yang sebelumnya. Yang Yaris sebelumnya. Nah, kalau dari sisi engine sendiri? Sisi engine kita sesuai dengan regulasi, cuman dari regulasi itu kita kembangin lagi, kita tuning lagi, sehingga akhirnya makin lama tenaganya juga makin besar. Makin besar ya? Nah, kalau dibandingin sama yang Yaris yang lama nih, mesinnya? Yaris yang lama itu teknologi tahun 2000, gua pakai itu 2018. 2018 ke 2021 itu 3 tahun developnya pasti panjang. Jadi kalau bicara mesin pasti juga lebih kencangan yang ini. Pasti kencangan yang ini ya? Gitu. Nah, Dems, ada pengalaman yang menarik nggak menurut lo selama lo balapan dengan Yaris ini? Yaris ini, menarik seri terakhir kemarin. Kan cuacanya nggak jelas tuh. Benar. Kering, hujan gede. Iya benar. Dengan kondisi setup yang kering aja, pas kondisi hujan tiba-tiba mobilnya tetap enak, tetap stabil. Oh gitu ya? Iya. Luar biasa. Nah, terus yang pasti mobil ini di-develop juga pasti atas dasar masukan dari pembalapnya. Nah, itu pentingnya juga pembalapnya juga butuh punya knowledge lebih ya untuk nge-develop mobil pastinya ya. Gitu. Nah, ya udah habis ini kita lanjut ngobrol sama Ridwan plus sama Fitra lagi. Om Ridwan, gimana Om? Tadi lo ngetes mobil ini, rasanya gimana Om? Dijual berapa jadinya? Langsung mau ditawar sama Ridwan juga. Gimana rasanya tadi lo bawa mobil ini? Beda banget sama mobil kita sih. Ini lebih go-kart feel ya, kurang lebihnya. Jadi pas belok itu body roll itu, wah gila enak banget, masih nempel. Cuma paling remnya aja sih, gue mesti penyesuaian. Remnya pakem, cuma gue nggak pernah nyobain feel rem yang kayak gitu sebelumnya. Pakai booster ya? Boosternya kan dicopot. Beda banget lah pokoknya. Makanya tadi gue juga ketika ngerem, titik remnya gue mundurin. Semundur-mundurnya daripada gue hapus kan mobil orang. Nanti Maret nggak bisa balapan. Kenapa-napa ya kan? Iya. Terus kalau lo dikasih mobil balap ini lo pasti mau pakai? Oh, kalau dikasih ikhlas gue sih. Ada yang nggak ikhlas sih? Nggak ikhlas ya? Nggak ikhlas ya? Iya. Terus yang pasti ini mobil enak banget buat dibawa, dan kalaupun lo dikasih kan tadi lo mau bawa ya buat balapnya. Terus kira-kira ini mobil juga udah pasti bisa bawa lo jadi juara lagi nih tahun ini nih. Amin. Jadi tinggal ditawar aja sama Mas Fitra nih. Nego aja. Hah? Nego aja. Ya udah. Sekian video dari kita. Buat kalian yang suka sama video kita, silahkan like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.